Desa kami, Desa Kembang Seri. Desa ini terletak di Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Suku di desa ini adalah suku Lembah asli Bengkulu, dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, sehingga banyak tradisi adat yang menggabungkan antara adat Lembah dan adat Islam. Salah satunya kesenian adat Sarofal Anam. Sarofal ini merupakan salah satu kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan sebetulnya. Karena ini yang namanya Sarofal Anam ini bersejarah yang pertama, dan yang kedua kalinya hendaknya jangan sampai hilang, harus dilestarikan terus hendaknya. Kalau kesenian Sarofal Anam itu kan kebudayaan khususnya daerah Benteng. Jadi dipakai secara adat itu baik di dalam pesta pernikahan ataupun pesta hajatan yang lain seperti akikah, itu masih dipakai, bayar niat, dan juga sunatan juga bisa dipakai, khatam Al-Quran juga. Dari leluhur juga, dari orang-orang tua kita dulu, itulah istilah sampai dengan sekarang masih tetap dipakai. Tapi itu ada desa-desa tertentu yang masih pakai, itu ada juga yang desa nggak lagi pakai itu. Kalau di khusus di Kembang Seri itu sampai dengan sekarang masih kental dengan budaya itu. Maksud dan tujuan dibangunnya Sarofal Anam itu pada waktu itu menurut sejarah, menurut cerita, untuk mengembangkan agama Islam di Bengkulu. Ini untuk mengembangkan agama Islam di Bengkulu. Jadi salah satunya untuk sebagai alat berceramah di daerah-daerah, di desa-desa itu dengan alat Sarofal Anam untuk memanggil saudara-saudara kita supaya datang menghadiri ceramah, itu maksudnya. Jadi alatnya adalah yang disebut Sarofal Anam, yang disebut redap pada waktu itu. Nah, jadi berkembangnya zaman ini disebutnya rebana, grup rebana. Kalau pesal berzikir ini Bisari, Tanakal, Ulidal, Alham, itu nama berzikir. Nah, yang kami pelajari baru duo Bisari dengan Tanakal, cuman berzikir siang juga berzikir malam. Nah, bisa digunakan berzikir maju siang juga berzikir malam. Nah, tidak sampai ke Alham. Dari ayat-ayatnya berzikir itu, kalau yang dipakai itu masih kitab kitab mulut, masih yang dipakai kan kitab mulut, cuman hanya beda ada lagunya. Pertama ada yang disebut balu, itu dari jenis kayu apa baik yang bisa dibentuk bulat, ditebuk, kan? Ditebuk itu boleh kayu apa baik ataupun kata gitu banunio boleh, asal tue itu mudah nebuk, kemudian itu rotan, kemudian itu bawa kambing. Bawa kambing itu juga tidak sembarang bawa kambing. Yang perempuan misalnya dia agak-agak kambing muda, itu kulitnya masih agak-agak tipis. Yang bentuk itu minimal 35 lingkar, bulatnya kan minimal, paling kecilnya. Langsung jadi enggak ya, kami itu juga melalui tahap latihan beberapa bulan, baru istilahnya kapan ada acara
pesta ataupun acara lomba 17 juga masih dipakai. Kebetulan tahun ini mungkin tidak, karena masih dalam keadaan suasana corona kan, nggak dipakai. Dengan kemajemunduran zaman bermacam-macam, pengaruhnya banyak, terutama dari musik ke musik yang masuk ke daerah kita. Laju di sini nah melemahnya kesenian adat kita, laju agak-agak lemah, malas orang tuh untuk untuk melestarikannya. Padahal kalau kita pikirkan, ya di sinilah kesadaran manusia luar biasa sebetulnya. Kalau dipikirkan sekedar untuk hiburan umpamanya, rebana itu bukan murah, minimal 800.000 satu buah, bayangkan. Kan luar biasa kesadaran kita. Tidak ada orang membeli sendiri. Nah ini kalau kita lihat dari kesadaran manusia, kesadaran sesama kita, banyak orang tuanya harus mendukung. Nah sekarang ini kalau di dusun kita ini, termasuk di daerah kita ini, cuma berdikir siang. Itu sebelum corona. Setelah corona lah berhenti. Nah inilah yang jadi kendala. Jadi insya Allah aku masih juga menghimbau kalau misalnya kira-kira ada yang tidak ikut membangun kesenian adat kita supaya jangan sampai punah, enaknya itu janganlah sampai punah sampai ke anak cucu kita, yang kuharapkan ke situ. Cuman ada kendalanya. Maaf gitu ya, bukannya memburukan salah satu orang itu, tidak kan. Akan tetapi kalau menurut saya itu menjadi kendala yang sangat-sangat luar biasa, akan merusak daripada kegiatan kesenian adat kita. Tapi aku masih bertahan. Alhamdulillah syukur, aku gerakan lagi yang tingkat anak-anak muda bergerak, alhamdulillah syukur, sampai 62 orang waktu itu. Alhamdulillah syukur juga berkembang sampai sekarang, alhamdulillah syukur ya kan. Nah, ya alhamdulillah syukur sebetulnya kalau anak muda ini asal digerakkan, yang sebanyak aku bilang tadi, kurang lebih 62 anak muda, asal digerakkan jalan. Kalau bukan dengan adanya virus sekarang ini kan, itu berjalan terus. Anak-anak muda itu, belum lagi yang termasuk golong yang tua-tua. Kalau anak-anak mudanya jadi cukup semangat juga itu mengikuti acara serapal anam. Bahkan ya kadang-kadang nggak tertampung lagi kalau misalnya waktu latihan kan, misalnya dari rumah ke rumah misalnya, itu anak-anak muda, anak-anak SMP ya yang banyak. Harapan untuk anak muda ingin meningkatkan tradisi khususnya di bidang serapal anam, ya cukup ini juga memuaskan juga. Itulah salah satu warisan leluhur suku Rembang di Desa Kembang Seri. Sebuah warisan indah yang harus dijaga keberadaannya. Diharapkan timbulnya sebuah cipta dalam rasa pembentuk karsa untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kebudayaan kita.